Halo teman-teman dari channel YouTube Sayem Printer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara servis atau memperbaiki printer Epson L3110 L110 yang mengalami cetak berbayang. Nah, tentu ada banyak hal yang akan dibahas. Simak videonya sampai habis. Kami membuat video ini karena banyak sekali yang tanya soal cetak berbayang untuk printer Epson EcoTank, khususnya L3110, L110 ini sama saja. Rata-rata mereka itu habis membeli mainboard dari Sayem Printer, entah itu mainboard second atau baru, itu mereka menyampaikan keluhan. Kenapa hasil cetaknya double atau berbayang? Padahal untuk kasus setelah ganti mainboard dan head ini, kalau terjadi berbayang adalah hal yang wajar. Nah, di sini kami akan membahas secara rinci, yaitu sebab-sebab terjadi cetak berbayang. Yang pertama yaitu karena printer sudah banyak dipakai, jadi misalkan udah usia 1 atau 2 tahun atau mungkin pemakaian sudah 5 rim atau lebih. Nah, terjadi berbayang seperti ini adalah merupakan hal yang normal. Yang kedua yaitu ada beberapa part yang sudah lemah. Yang paling sering itu adalah dua, yaitu motor carriage atau yang fungsinya menggerakkan head ke kanan ke kiri, kemudian sensor encoder pita yang mika bening yang panjang yang membentang di antara sensor carriage dan timing belt, yang lokasi sensor ini adalah di belakang head. Itu dua part yang sering bermasalah kalau terjadi berbayang. Yang ketiga adalah ganti mainboard. Itu berlaku baik mainboard second atau baru. Yang keempat adalah ganti printhead. Ini juga berlaku printhead baru ataupun second. Yang kami garis bawahi adalah ini setelah ganti mainboard dan printhead. Jadi part lain itu kami anggap sudah bagus. Hasil cetak berbayang itu karena setelah ganti printhead atau mainboard. Ini juga sebagai support kepada customer kami yang order melalui Sayem Printer. Jika mereka nanti ada keluhan tentang hasil berbayang, tinggal melihat video ini. Dan umumnya untuk kawan-kawan semua yang mengalami kendala untuk hasil cetak berbayang. Untuk cara alignment atau kalibrasi itu ada dua metode, yaitu dengan menggunakan driver bawaan yang setiap printer pasti dibawakan drivernya, atau bisa download di Epson resmi sebagai support dari Epson, dan bisa menggunakan
adjustment tool, karena adjustment ini tidak semua orang mempunyai. Jadi kami hanya membahas yang dari driver saja. Semua pasti mempunyai software ini karena ini memang paket dari penjualan printer L3110 atau L110. Dan kami akan memandu dari nol atau dari awal. Jadi ini tidak ada cara shortcut yang memasukkan BID, angka-angka BID kalau melalui tool. Jadi ini dari awal, benar-benar dari awal kita cetak dari awal adjustment atau kalibrasi. Seharusnya cetak yang benar itu adalah seperti ini. Ini contoh yang normal. Jadi tidak terjadi double atau tebal atau berbayang. Ini yang normal seperti ini. Kalau tidak normal ada bayang ya kita lakukan alignment. Ini kita awalnya adalah melalui drivernya. Ini kami contohkan adalah dari Windows 10. Tinggal dicari menyesuaikan Windows atau pakai Windows 10 juga lebih gampang, tinggal contek. Nah, ini di sini ada L3110, tinggal klik printer preference atau printer properties, keduanya bisa. Tinggal masuk ke maintenance. Nah, cari di sini print head alignment. Tinggal diklik. Tinggal diklik. Ini sesuaikan bahasanya. Kalau di sini saya pakai bahasa Inggris. Ini kalau misalkan pakai bahasa Indonesia tinggal disesuaikan bahasanya. Tinggal di next. Kemudian kita print. Nanti ngeprintnya agak-agak lama. Kita tunggu hasil dari cetakan dari printer itu. Nah, ini sudah keluar. Oh iya, untuk proses adjustment itu nanti memerlukan banyak kertas ya. Jadi di tray itu kalau bisa siapkan beberapa kertas, 10 atau 15 terserah, tergantung prosesnya berapa kali ya. Kalau rata-rata kalau tidak terlalu parah itu biasanya 3 sampai 4 kali input. Nah, ini setelah keluar seperti ini, kita cek. Ini kan baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di kolom drivernya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 kolom. Kalau bisa ini jangan sampai ditutup. Jadi jendela perintah input alignment ini jangan sampai ditutup. Jadi biar terbuka sampai selesai. Nah, sekarang kita dimulai dari
Yang pertama, cari dari 5 kolom ini, carilah yang paling rapat. Nah, ini yang paling krusial. Salah input nanti akan membuat si alignment tidak berhasil. Jadi tetap berbayang atau tetap tebal. Ini carilah yang paling rapat. Jadi tidak ada bolong seperti ini. Ini juga ada bolong sedikit. Nah, cari yang paling rapat. Dari kelima ini yang paling rapat adalah nomor 2. Ya kan? Ini ada rongga, ada rongga, ada rongga, ada rongga. Ini yang paling rapat. Jadi kita input ke driver itu nomor 2. Kemudian kita beralih ke yang kedua. Ini ada 7. Langkahnya seperti tadi sama, carilah yang paling rapat. Nah, ini yang kalau dari ke-7 ini yang paling rapat adalah nomor 7. Ini ada rongga, ini juga ada rongga, dan seterusnya. Ini nomor 7. Kita input baris kedua adalah nomor 7. Kemudian kita beralih ke baris ketiga. Ini ada 7 juga. Bisa dicek. Ini yang paling rapat adalah nomor 7 lagi. Nah, ini kondisinya nanti berbeda untuk tiap printer. Ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4. Nah, ini kita cari yang nomor 7. Nah, karena ini yang paling rapat, kita input ke nomor 7 untuk baris ketiga. Untuk baris keempat, ini sama. Ini yang paling rapat adalah nomor 7. Kemudian berikutnya baris keempat, ini juga nomor 7. Kemudian seterusnya sampai baris ke-7 caranya adalah sama. Jadi carilah yang paling rapat di antara kolom ini. Ini saya contohkan lagi yang kolom terakhir, yaitu kolom 7. Ini yang paling rapat adalah nomor 7. Ini nomor 1 renggang, nomor 2 juga ada rongga atau renggang. Yang ketiga renggang, yang keempat renggang, 5, 6. Ya, ini ada rongga tapi tipis sekali. Tapi ini sudah hampir rapat. Jadi kita input yang nomor 7. Nah, setelah selesai, saya yakin kalau double-nya itu agak parah, terlihat sekali double atau tebal, itu sekali langkah tidak selesai. Jadi ini kita klik realignment. Jadi kita nanti masukkan lagi. Dan ini sekali lagi tiap printer kasusnya beda. Jadi ada yang di alignment 1 kali selesai, 2 kali selesai, 3 kali selesai, bahkan perlu 4 sampai 5 kali. Nah, setelah itu, setelah tombol realignment, kemudian kita cetak print lagi, siapkan kertas yang bagus. Kita tunggu lagi sampai selesai cetak.
Nah, ini alignment yang kedua. Nah, ini juga kita input lagi, caranya seperti yang pertama tadi. Nah, dari baris 1 sampai baris 7. Baris 1 kita cari yang paling rapat, itu adalah nomor 2, kita input. Kemudian nomor 2 adalah, baris kedua adalah nomor 7, ini 7 kita input. Kemudian baris ketiga adalah masih nomor 7, kita input. Kemudian baris keempat adalah nomor 5 ini. Yang paling rapat adalah nomor 5. Kemudian yang kelima, nomor yang paling rapat adalah nomor 6. Dan seterusnya sampai yang ke-7. Sampai terakhir. Ini harus diisi semua sampai terakhir. Ini nomor 6. Yang ke-7. Nah, setelah ini kalau ingin mencoba hasil dari alignment, itu tekannya jangan di realignment, tapi tekannya adalah next. Nah, ini kalau sudah 2 kali sebaiknya dicoba dulu, nanti dia ngefeknya seberapa, tinggal diklik next. Ini juga bisa dilakukan sekalian, ini yang horizontal. Yang horizontal bisa dilakukan print atau cancel juga bisa. Kalau mau coba sekalian juga boleh, kita masukkan ke situ. Ini kalau ini itu cari garis yang paling bagus, jadi tidak ada rongga dan tidak ada tumpukan seperti ini atau terlalu rapat. Ini di tengah jadinya menumpuk. Yang paling bagus ini kira-kira adalah angka 5. Tapi ini bisa di cancel, yang horizontal ini bisa di cancel. Yang penting tadi yang next, setelah selesai next itu yang vertikalnya sudah selesai. Tapi kalau mau sekalian juga tidak masalah. Ini opsional aja. Nah, ini tinggal diklik finish. Jadi jangan lupa semua proses ini harus sampai finish. Kalau tidak sampai finish, nanti si alignment atau data-data yang kita masukkan ke dalam driver atau proses kalibrasi ini tidak tersimpan di printernya, jadi bisa jadi alignment kita gagal, itu kuncinya. Jadi yang masalah yang paling krusial adalah memasukkan ini yang benar, jadi yang cari yang paling rapat. Dan yang kedua adalah prosesnya harus sampai finish. Jadi kalau belum selesai kemudian dibatalkan atau tidak di realignment, nanti bisa jadi proses alignment ini gagal. Jadi kalau sudah memenuhi 2 kriteria tadi, kemungkinan besar alignment akan berhasil. Jadi si kasus cetak double atau tebal atau berbayang itu selesai. Nah, setelah selesai bisa lakukan tes dengan nozzle check atau print test page. Nah, ini contohnya print test page, kita tunggu hasil dari alignment itu berhasil atau tidak. Nah, kalau berhasil ya sudah agak bagus atau mendingan.
Nah, kalau sudah bagus seperti ini berarti sudah kita tidak perlu realignment lagi. Ini berarti langkahnya sudah berhasil. Nah, tapi kalau masih ada bayang sedikit atau kurang maksimal, jadi kita alignment dari awal lagi. Jadi langkahnya seperti yang langkah-langkah yang awal video ini dibuat tadi. Jadi melalui perintah alignment, kemudian menjalankan step-step yang ada sampai finish. Nah, mungkin dari saya Printer cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa subscribe untuk informasi seputar printer dan spare part. Salam dari saya Printer.